Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita tilawah atau murojaah. Tilawah bagi orang yang belum hafal membaca dengan melihat, dan murojaah bagi orang yang telah hafal membaca tanpa melihat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam kembalikan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini menyambung seketik lagi kajian awak minggu kemarin tentang masalah ibadah kurban. Dalil kajian malam hari ini dengan surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 30 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menimpakan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau alun bisa awak korban seperti kaji awak nang Padang, alun bisa awak mencapai takwa dengan sempurna seperti kaji Padang, minimal tando itu ada deh Bapak Ibu. Kalau nak ingin dia korban awak diterima. Kalau paling kurang apa? Jadi tidak sekedar satu berkorban saja awak. Tak betul lah pun mobil korban, habil korban, tapi tidak diterima oleh Allah keduanya. Cukup bila min ahadihima, maka salah seorang di antara mereka berdua korbannya diterima, yaitu Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, nah seorang lain tidak diterima oleh Allah, yaitu si Qabil. Sehingga si Qabil marah, qala, berkata dia, la aqtulanna, sungguh aku bunuh engkau. Nah, itu menandakan tidak ada ketakwaan daripada Qabil, emosi, marah. Tanda orang bertakwa adalah sabar. Itu di korban sekobil itu tidak diterima, tidak ada tanda-tanda takwa itu dinyo. Bila sampai tadi sebelumnya
allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tanda orang bertakwa. Minimal dalam ayat itu wa mimma razaqnahum yunfikun, ayat yang ke-35 Tuhan. Dia awal orang yang selalu berinfak, yang selalu menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan pada awal. Dan kedua adalah wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Di situ dinyatakan oleh Allah wasabirina ala ma asabahum, seperti Luqman mengajak anaknya untuk bersabar. Wasbir ala ma asabah. Cuman barangkali Bapak Ibu sabar kok mungkin yang alunjul itu. Yang sabar itu adalah apabila api yang awak miliki tersinggung. Supaya tidak tersinggung Pak? Supaya tidak tersinggung, agak perisai, agak japa, tu tameng. Tameng itu memang dari hasil ibadah awak. Tinggi ini ibadah puasa asyamu junnah. Puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah tabir antara di luar diri awak dengan api yang ada dalam diri awak. Contoh pada api di kuha tu kelatihan air tanam yang jangan tu bergejolak, itu yang mesti nemu tu. Awak lonceng batu atau kayu kapi serang ide tadi tanamnya bergejolak. Kalau amui kira-kira tambah kadang ini cuma kau pamamur murah dia dua-duanya api tuan ada amui orang akhirnya lah mamuk seorang lah. Iya nanti amui orang nanti di orang api itu jadi kalau ada tamen dia amui orang kan ada pengaruh apa gawat. Tuh kemudian Bapak Ibu, itu nanti tanda orang beriman, seorang-orangnya ada iman. Kula yang kurang mah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bisa wa menjaga salat awak 5 kali sehari semalam dengan azan. Atulah bisa ada tanda-tanda untuk korban awak diterima. Cuma pelaksanaannya lain. Perhatikan ayat 30 sampai balik. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka, kata Allah. Bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan untuk melakukan penyembelihan atau melakukan ibadah korban tiap-tiap umat. Dakwahnya dah Bapak Ibu. Contoh kita balik ke kajian nama aku balik kemari balik ni. Kita contoh kajian kemarin surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Kalau sejak dari zaman Nabi Adam Tuhan, makanya walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan korban ini, kata Allah. Gunanya satu ujian, Pak. Ujian bagi jenis. Setiap orang peserta korban adalah peserta ujian.
Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang lulus ujian? Wallahu a'lam. Enggak tahu orang. Nanjale adalah ujian. Bisa dicari tandua lulus secara teori lah kita sampaikan kepada korban sia yang diterima oleh Allah. Sebentar kupurlah dibaca puluh ayat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban atau amalnya orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang baca menjadi contoh Bapak Ibu bahwa itu adalah ujian. Mari kita buka Surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102 sampai 107. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara bil Anni azbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sang berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 106 elok-elok. Kan jale-jale Allah katakan ujian saja ini. Sampai di mana awak bisa lulus menghadapi ujian Allah ini. Kalau Nabi Ibrahim lah lulus, diganti oleh Allah dengan seekor kibas yang besar, ayat 107. Jadi atan dunia Ustaz, jadi balik kayak 102 balik. Atan dunia korban awak tadi diterima oleh Allah, jadi ayat 102 balik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail lah mulai balik dan bisa berusaha bersama ayahnya Nabi Ibrahim, qala Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat dalam mimpinya, anni azbahuka, bahwa sesungguhnya ayah menyembelih engkau fanzur maza tara, ba'a pandape engkau ba'a pandangan engkau jo mimpi ayah tadi
Qala, anak menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah ya, laksanakanlah ya, ma tu'mar, yang diperintahkan Allah kepada ayah. Lalu bagaimana dengan Muna? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayah kembali ambo beradu dalam keadaan sabar. Ndak kalari ge bodoh ya. Indah ka perlu ge daya tutik mah ndak perlu do. Ambo akan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Akhir-akhir korban bapak ibu besok le kata kas Ismail ko besok ko. Jamaah dulu kamu ambo kan bertanya la ilaha illallah. Atau nang karengkang besok ko. Ya. Tak ni bagi ko lah muna pati ni ba nang karengkang ni besok ko nang ditakai Ismail ko kira-kira besok pamamor ban kira-kira ko. Pedi. Ini cermin diri awak. Tidak ada masalah di ampunan anda. Kalau masa dikerengkan tidak diterima, tidak ada masalah. Dia lewat baru menjalankan syariat. Cuma belum saatnya diterima oleh Allah karena kita belum berhasil mencapai takun itu. Nah, kamu pernah kecewa korban? Bila kecewa sepele, karena gagal ulang lagi. Aku bagi contoh, cuba jawab dia apa ibu dia ahli banyak, ini pak, cuba jawab leh apa ibu lah sejak dulu mulai sholat. Kau contoh dia cek mencari hasil bukan tak bisa dicari lain. Apa ibu sejak dulu mulai sholat? Tidak ada orang tahu seorang apa aja pak. Sejak dulu mulai sholat, umur 7 tahun. Itulah diterima berapa kali sampai kini sholat. Lah barangkali mau ulang-ulangnya sampai gini lah barangkali. Enggak tetong dah. Atau lain lah berhasil. Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mau ulang-ulang tadi. Enggak tahu dah. Kan itu masalahnya. Kalau pakai itu lain bisa awak melihat basuh solat awak lah diterima atau alun. Baca Ustaz. Ayolah kita buka surah Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kalau ibu masih ambil ruku-ruku tetangga aja, baru solat ibu belum diterima oleh Allah. Kalau apa masih mengicu aja dalam timbangan, baru belum diterima solat oleh Allah. Batulah mencari kamu. Kalau solat awak sudah diterima, ya artinya solat yang kerjakanlah benar. Buahnya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi aku dah heran dahulu ketika jadi preman kampung dulu banyak ayam orang menilang. Ya solat tu dah batu. Bujang-bujang tangguh banyak ngadi orang yang terkakuk dia awak dah batu solat tu doh. Jangan mau jelek kamu kanak-kanak aja lah perasaan orang seorang-seorang. Nah iya solat sebenarnya cuma lomba tu solat tu dong. Ulang balik pula contoh batang siupe ele lain mandi ndak barasih dong. Apole si karapai ndak mandi ba kira-kira. Awak saja dah beribadah masih melakukan yang salah aja baru tu. Menindak apa?
Nah, itu makom kecen kawat tadi bisa dilihat lagi. Jadi selama awak masih belum terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ibadah sholat awak masih belum benar, artinya mesti diperbaiki. Ulang lagi, di mana kau tak supik dah. Lamandinya, Allah baca lihat kaki kumua jo. Ulang balik, kalau nyulang seperti tadi hasilnya apa? Nyulang mandi tak tadi bukan cimpon je kawan balik, hasilnya apa? Beda tu sama. Nyulang mandi deh, tapi mandi sama je nak tadi, beda tu sama. Sama hasilnya. Tapi kalau tadi tidak bersabun, kini bersabun, hasilnya sama benda? Beda. Makanya kok lo merahasiakan belok salah. 5 solat nambona napa kok mungkin baca nambona batu atau tidak paham nambo baca ndak. Cari juga solat. Atau solat nambah cok lalai dah. Orang solat di pangkal waktu awak di ujung waktu. Belok je solat. Atau mungkin aku solat soko sorang-sorang dah, orang solat bersama sorang-sorang, mungkin belok saja sorang. Sampai membuatkan awak mempunyai akhlak tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nak awak mengaji kau memang untuk memperbaiki diri awak. Cubalah bara kali solat awak kerajaan dari umur 7 tahun sampai kini, tapi alun juga buah. Pak Kiki mengaji ke sana, dek tahu je ayat saya. Dia ditunjukkan oleh Allah, dia ilmu itu nak berkembangkan. Ilmu itu nak berkembang. Nah, awak punya kelebihan bagian. Atau benar-benar dia yo ya Allah. Bila salah masalah ya itu belok. Pokoknya belok tak, wih. Nah, belok aja tadi. 5 kurang belok tadi. Jadi jangan bosan untuk memperbaiki sampai menghasilkan tamam seperti Nabi awal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yawana samparono syariat yang dikerajaan dek Nabi awal. Balik ke surah As-Saffat balik. Surah 37 tadi. Nah, kemudian ayat 103 Allah nyatakan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala mereka berdua telah membaringkan anaknya Ismail pada pelipisnya, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami seru dia, kata Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan apa yang ada di dalam mimpi tadi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah Allah memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat ihsan atau muhsinin. Inna hadza lahuwal balagul mubin, sesungguhnya ini kata Allah cuma ujian saja, ujian yang nyata saja. Ini kau ganti juga kata Allah, wa fadainahu bi dzibhin azim, kau ganti seekor kibas yang besar. Nah, gantinya itulah untuk awak umat Nabi Muhammad. Tidak ada membantai anaknya do Bapak Ibu, tidak ada mendapi anaknya do. Kalau dulu you ada perintah tapi tidak jadi do, kecuali dimasuk Nabi Musa atau dimasuk Firaun dulu tu dikubur ibu-ibu, dibunuh ibu-ibu. Masuk Nabi Muhammad dulu anak manusia dikubur hidup-hidup. Itu korban yang dalam arti menyuruhan malu di hadapan orang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kembali kepada surat Al-Had, surat 22 ayat 30 tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau korban. Agunonyo liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Gunanya untuk menyebut nama Allah atas apa atau atas rezeki yang Allah berikan kepada awak dalam bentuk bahimatil an'am, binatang ternak. Makanya Bapak Ibu bisua kalau Bapak Ibu lagi satu berkorban, seperti kajian kebatang, liyashhadu, saksikan korban yang akan disembelih tadi.
Sesudah itu sebutlah nama Allah, sebutlah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada awal. Bacanya patang lidah pe. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka wa an Muhammadin wa ummatihi. Sabik namawa Radisson AR atau keluarga Radisson AR baru dikop pisau memotong leher hewan tadi dengan bacaan Bismillahi wallahu akbar. Kini wasarannya piti awak 3 juta ke pengurus. Sudah tu tak mau tahu awak alil. Belum bisa kita mengikuti syariat itu dong. Makanya kecil benahi dari dulu kami tak itu Ustaz. Kini orang pada ditukar. Nanti tukar aku kini artinya pelok dari. Indah je loh. Besok adunya nanti lah pelok tahu sampai bisa awak menjalankan syariat itu dengan tamam, dengan kamilah, dengan sempurna. Di siku kekurangan orang kini. Coba lihat surat yang sama, surat Al-Had ayat 28, surat 22 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan kafir, yang fakir. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya awak menyaksikan ada manfaat minimal awak mencari kondisi hewan ternak tadi dengan perbandingan Ismail. Nah, ketika awak membaca tadi Bapak Ibu, coba kembali kepada ayat 30 sampai balik. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu. Maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Makanya baca Allahumma minka walaka, ya Allah ikut korban dari engkau, walaka dan untuk engkau, wa an Muhammadin dari Nabi Muhammad, artinya contoh dari Nabi Muhammad, wa ummatihi dan dari umatnya. Ini keluarga Radisson. Bismillahi wallahu akbar. Lah takapar hewan korban tadi kira-kira milik siapa Bapak Ibu? Punya apa? Punya siapa Ibu? Punya Allah. Ada punya? Enggak lah wasalah. Allahumma minka walaka, ya Allah dari engkau dan untuk engkau. Jadi syaratnya porsen yo tali-talinya, yo kuli-kulinya, yo kakinya, yo kukunya, anak-anak di pada itu sadonya milik Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat 28 kembali. Kata Allah, fakulu minha. Kini makalah kalian sebahagia. Para ukuran Ustaz petang lawak jalian berdasarkan hadis kata Nabi seukuran 3 hari makan. Bara kilo dan bahasa dia sehari habis 5 kilo.
Beko mengerjakan pengurus bagi boleh kilo pasuri atu aja. Dan untuk 3 hari kan, bara kilo. Jadi nanti agi panitia tu insyaallah lah bala biar 3 hari itu mah. Iko korban awak, iko atau Allah nama lagi kawan. Allah baragi kawan. Badai bapak ibu angke, 3 juta tidak dikur pe nyoha. Rancak balik ke pasar, balik daging saja atau hati saja, pahaw saja terserah lah. Kondak lebih siku kambiang kontak dipeti 3 juta. Aku tidak adu daging awak, tidak adu punya awak dong. Lah diserahkan boleh-boleh kepada Allah. Falahu aslimu, maka kepadanya lah kita berserah diri. Dia ternak tadi, dia korban waktu tadi serahan boleh-boleh kepada Allah. Jadi jangan ngomel, jangan menceracau dia menjongkohan. Kadang-kadang ada pek kupon A, ada pek lo kupon B, ada pek lo kupon C. Abang ke boleh B, gomo-gomo asyik ada pek A lah. Kau nak pengalaman atau beraja ini orang. Ini jadi Allah yang bahagia kepada awak, Allah yang bahagia. Fakulu minha, maka ada kalian sebagian. Nah, selebihnya baru Allah katakan kepada dia wa at'imul ba'isal fakir. Tolong kalian lagi ke orang yang hidupnya sengsara lagi fakir. Makanya yang korban adalah yang mampu. Yang mampu wajib korban, yang tidak mampu tarimalah daging korban. Yang mampu tapi tidak berkorban jangan dake-dake kata Nabi. Ada 3 tujuh kajiannya Bapak Ibu yang mampu berkorban. Mangkana lahu sa'at. Alam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban lalu ingin nak mampu berkorban, jangan deket-deket ke tempat salat kami kata Nabi. Itu barangnya Nabi. Dia mampu korban, yang tidak mampu terima daging korban, yang mampu dan tidak berkorban, jangan deket-deket. Aku kadang-kadang tidak mampu tapi tidak satu korban. Ayo nyulur banyak membawa daging pulang. Badai pak ambilnya daging, badai gua ambilnya daging, gua mampu korban tidak satu korban dah kejawab. Daging korban kau mani mampu ya. Tentu yang mani daging pere kan aku. Balik ke pasar 1 kilo je 100 lagi ya. Tapi mana kau enggak kau? Aku lah puncak sana. Alah, jadi kau makan dah doa baju dah doa lihat ayat. Patut doa ayat. InsyaAllah aman. Jadi betul-betul dengan murni awak menyerahkan pada Allah sesuai dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin yang baca dalam sebelum menyembelih tadi. Nah, karena waktu lama Allah Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian awak malam hari ini untuk menyudahkan kajian awak yang kemarin. Mari kita tutup dengan zikir kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.